Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita akan mempelajari kelanjutan dari unit kompetensi menggunakan aplikasi berbasis internet. Salah satu aplikasi berbasis internet yaitu Google Application. Dan di video ini kita akan mempelajari penggunaan aplikasi Google Drive. Oke, apa itu Google Drive? Google Drive yaitu layanan penyimpanan file berbasis online atau internet dari Google. Ada juga yang bilang bahwa Google Drive merupakan media penyimpanan online atau internet yang membuat data tersimpan secara cloud atau data tersimpan di cloud, sehingga data dapat diakses dan digunakan kapanpun dan dimanapun. Jadi, yang dimaksud cloud adalah sebuah media atau sebuah server penyimpanan yang disediakan oleh sebuah penyedia. Dalam hal ini, Google Drive, penyedianya adalah perusahaan Google. Apa fungsi Google Drive? Google Drive fungsinya untuk menyimpan dan membackup data. Data di sini bisa berupa file, foto atau gambar, bisa berupa audio, misalnya MP3, bisa juga video, bisa juga presentasi, dokumen, spreadsheet, dan lain-lain. Fungsi selanjutnya yaitu untuk berbagi atau sharing. Tentunya ini adalah sharing data ya. Kemudian dan edit data secara online. Jadi dengan Google Drive, file yang sudah kita simpan dalam Google Drive itu bisa kita sharing dengan siapapun. Dan kita juga bisa mengeditnya secara online, baik secara sendiri-sendiri, kita lakukan sendiri, atau kita lakukan bersama-sama dengan orang lain. Selanjutnya adalah manfaat Google Drive. Dengan kita menyimpan di Google Drive, maka data menjadi lebih aman dari faktor korup. Biasanya faktor korup disebabkan oleh hard disk atau flash disk atau CD atau media penyimpanan fisik lainnya yang rusak atau hilang. Kemudian data dapat diakses dan digunakan kapanpun dan dimanapun. Karena data kita sudah berada di cloud internetnya Google, di servernya Google, maka kita bisa mengakses file atau data tersebut kapanpun dan dimanapun. Yang penting kita bisa terkoneksi ke internet. Oke, let's go. Kita langsung praktek bagaimana penggunaannya. Oke, yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, komputer harus sudah terkoneksi ke internet. Bisa menggunakan modem atau menggunakan WiFi. Jika sudah, teman-teman harus punya web browser. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Oke. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus punya akun Google. Ya, jika sudah punya akun Google, sudah ada web browser dan komputer sudah terkoneksi ke internet, maka langkah-langkah untuk masuk ke Google Drive, yang pertama, kita jalankan dulu web browsernya. Kemudian di navigation ini kita buka Google lewat Gmail bisa, gmail.com. Atau kita juga bisa langsung menggunakan alamat drive.google.com. Tekan enter.
Kemudian di sini kita diminta memasukkan username. Kemudian klik berikutnya, masukkan password email tadi. Klik berikutnya. Oke, maka di sini teman-teman kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Google Drive. Oke, di sini di aplikasi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita bisa menyimpan dan membackup data. Oke. Untuk menyimpan dan membackup data, yang kita lakukan adalah kita taruh atau kita upload file yang ada di komputer kita yang ingin kita backup atau kita simpan di Google Drive ini. Oke, sebelum kita mengupload file tersebut, kita bikin dulu folder-folder. Mengapa kita bikin folder? Supaya file-file di drive kita ini rapi dan lebih terorganisir. Oke, di sini saya akan mengupload file-file saya ini. Ya, jadi kita punya 4 folder, kita akan upload ke Google Drive. Nah, untuk membuat folder, di sini kita klik kanan, folder, pilih folder baru. Oke, misalnya tadi namanya CV. Kemudian klik buat. Kemudian apalagi logo misalnya, kita klik kanan lagi, klik lagi folder baru, kita ketik namanya logo. Ini folder CV dan folder logo sudah jadi. Atau selain klik kanan, kita juga bisa klik di sini baru ini, klik baru, kemudian pilih folder, kemudian kita beri nama. Ini sertifikat misalnya. Kemudian klik buat. Oke. Kita sudah mempunyai 3 folder. Kemudian satu lagi. Nah, yang terakhir ini saya akan mencontohkan supaya kita langsung. Jadi selain kita bikin folder-folder seperti ini tadi, kita juga bisa langsung mengupload folder seperti ini. Klik di sini, klik di plus baru ini, kemudian pilih upload folder. Atau klik di sini, klik kanan, kemudian upload folder. Nah, kita cari tempat penyimpanan tadi. Yang ini tadi ya. Kemudian klik, kita pilih foldernya, kemudian klik upload. Maka ada peringatan upload 3 file to this site. Apakah kita akan mengupload 3 file di dalam folder itu tadi? Kalau ya, kita pilih upload. Maka dia otomatis mengupload folder dan file-file yang ada di dalamnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, upload selesai. Jika uploadnya sudah selesai, akan muncul informasi seperti ini. Satu upload selesai. Dan di sini ditandai dengan tanda centang hijau. Nah, seperti ini. Dan kita close saja. Nah, itu cara kedua. Jadi di sini kita bisa langsung dapat ini filenya. Ya. Nah, kalau yang manual seperti ini tadi, yang kita bikin foldernya dari sini,
Maka untuk mengupload file yang ada di dalamnya, kita masuk dulu ke foldernya. Misal ini CV. Kita double klik, kemudian kita klik baru di sini, kemudian upload file. Atau kita juga bisa mendrag. Ini filenya ada di sini dari komputer saya. Kemudian kita drag langsung. Klik kiri, tahan. Kita cari Mozilla-nya, terus kita lepaskan di sini. Maka dia akan mengupload. Nah, ini sudah selesai. Maka file saya sudah ada di drive di folder CV. Nah, kita lakukan langkah yang sama untuk yang folder logo. Kali ini kita upload dari sini. Kita klik kanan, upload file, kemudian kita cari filenya, logo tadi ini. Nah, kita bisa satu-satu, atau kita juga bisa langsung tiga-tiganya. Caranya kita seleksi semuanya. Kalau kita mau tiga-tiganya, kemudian klik open. Maka di sini ada keterangan mengupload 3 item atau 3 file. Nah, sudah berhasil. Kemudian sertifikat kita upload lagi kayak tadi. Salah satu aja ya. Nah, sudah selesai. Maka kita sudah berhasil melakukan backup data dari komputer kita ke Google Drive. Jadi, suatu saat misalnya komputer saya ini tidak saya bawa, dan ketika saya ke kantor, saya pengen membuka sertifikat saya misalnya, atau saya ingin membuka CV saya misalnya, saya tidak harus mengambil komputer, tapi saya bisa akses lewat Google Drive. Oke. Nah, fungsi yang kedua yaitu berbagi atau sharing, dan juga edit data. Untuk melakukan sharing data, Google Drive menyediakan dua pilihan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan link. Jadi pada pilihan ini, kalau ini kita pilih, maka kita akan mendapatkan link dari data kita. Jadi orang yang mempunyai link ini bisa membuka atau mengakses data kita. Itu ya, teman-teman. Sedangkan kita kalau mau membagi, kita tinggal copy link ini, kemudian kita share. Kita kirim link ini ke orang-orang yang akan mengakses data kita. Nah, yang kedua, kita bisa berbagi file atau sharing data di Google Drive ini dengan cara yang kedua ini, yaitu klik pada logo yang ada gambar orang dan plus ini ya. Kita klik, maka di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email dari orang yang akan kita beri akses untuk membuka data kita. Misal, ini kita punya 2 alamat email. Misalnya ya. Nah, jika kita pilih opsi yang ini tadi, yang berbagi, yang kemudian kita diminta untuk memasukkan alamat email,
dari orang yang akan mengakses data kita, maka hanya 2 orang ini atau 2 alamat email ini atau 2 user inilah yang bisa mengakses data kita. Oke, jika kita sudah mengisi alamatnya atau alamat emailnya, kita klik kirim. Ini tambahkan pesan bisa ditulis, bisa juga tidak. Oke, kita klik kirim. Nah, seperti itu untuk berbagi datanya. Kemudian kita bisa mengatur untuk sharingnya itu nanti seperti apa. Contoh, yang tadi ini kita sudah sharing. Contoh ini yang ini kita sudah sharing ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan sharing data. Nah, di sini kelihatan siapa yang sudah kita share data. Nah, yang paling atas yang ada keterangan pemilik ini adalah berarti saya sendiri. Kemudian yang di bawahnya ini adalah user 1 yang kita berikan akses, dan ini adalah user 2 yang kita berikan akses. Di sini kita bisa rubah. Dia bisa mengedit juga. Kalau kita pilih editor, maka user ini dia bisa mengedit file kita. Mengedit, bisa merubah, bisa menghapus. Sedangkan jika kita pilih hanya dapat melihat, maka user ini hanya bisa melihat filenya, hanya bisa mendownload, melihat filenya, tidak bisa mengubah atau menghapus file di drive kita. Oke, kita contohkan. Untuk yang ini kita setting hanya dapat melihat. Ya. Nah, tautan ini kita nggak usah isi, kita hapus saja. Bisa dihapus atau tidak? Ini tidak. Oke, jika sudah, di sini kita klik centang supaya user ini tidak bisa menambahkan orang baru yang bisa mengakses file kita. Jika sudah, klik simpan perubahan. Oke, selesai. Nah, dari sisi pemilik data, untuk melakukan sharing file atau sharing data, caranya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan cek di sisi orang atau user yang diberi akses untuk mengakses data. Oke, di sini kita logout dulu. Kemudian kita masuk ke akun yang tadi sudah diberikan akses. Nah, di sini sudah bisa melihat user ini sudah bisa melihat file atau data yang tadi di-share oleh user pemilik. Ya, ini foldernya yang tadi di-share. Nah, kita bisa buka. Untuk mendownload file atau data ini, kita bisa melakukannya dengan cara klik pada filenya, kemudian klik kanan, kemudian klik download. Maka file ini akan terdownload ke komputer kita. Atau kita bisa langsung juga satu folder kita download. Caranya pilih foldernya, seleksi atau klik, kemudian klik kanan, kemudian pilih download. Maka dia folder ini akan ke-download ke komputer kita. Selanjutnya, di user ini tadi kita setting untuk sharingnya adalah
dia sebagai editor. Nah, kalau sebagai editor, user ini ternyata bisa membagikan lagi logo ini, atau folder ini, atau data ini. Nah, tinggal di sini memasukkan alamat email. Dan bisa juga merubah atau menghapus. Contoh, ini kita mau hapus. Di sini kita bisa klik filenya, kemudian kita klik hapus. Oke. Nah, maka filenya ini sudah kehapus. Nanti kita lihat lagi di user pemilik apakah terhapus apa tidak. Oke. Sekarang kita coba lihat bagaimana kalau pada akun yang diberikan akses hanya membaca. Kita masuk ke akunnya. Nah, untuk melihat folder yang dibagikan atau data yang dibagikan, kita pilih yang ini ya, yang dibagikan kepada saya. Nah, ini. Maka ini adalah folder atau data dari pemilik tadi yang dibagikan ke kita atau di-share ke kita. Nah, kita lihat filenya cuma ada 2, karena yang satu tadi sudah dihapus oleh user lain yang dia diberi akses sebagai editor. Ya, filenya tinggal 2. Nah, karena akun ini hanya diberikan akses membaca, maka ketika kita pilih filenya, kita tidak bisa menghapus. Kita hanya bisa melihat, pretinjau ini preview ya, dan kita hanya bisa juga untuk meminta akses kepada pemilik untuk meng-share juga ke orang lain lagi. Itu. Perbedaannya untuk yang editor sama yang hanya bisa membaca. Kalau yang editor dia bisa menghapus, bisa menambah. Kalau di hanya membaca dia tidak bisa menghapus dan tidak bisa menambah file dalam folder Google Drive-nya pemilik data tadi. Oke. Sekarang kita cek lagi di folder pemilik. Kita masuk ke akunnya. Kita lihat lagi drive tadi. Ini tadi yang di share. Nah, tadi sudah dihapus oleh salah satu user yang kita berikan akses editor, maka filenya tinggal 2. Ya. Berarti kalau untuk editor dia bisa menghapus dan menambahkan file yang ada di foldernya pemilik. Selanjutnya, bagaimana cara menutup akses sharing kita? Misal kita tadi pengennya sharing datanya cuma 1 hari atau 2 hari, atau beberapa waktu tertentu, habis itu kita tutup lagi. Caranya, klik folder atau data yang sudah kita share, kemudian kita kursor kita geser ke ini, setelan berbagi, kita pilih setelan berbagi atau pengaturan sharing. Kemudian di sini kita klik dibagikan ini. Nah, kemudian kita hapus atau kita klik tanda silang. Oke. Kemudian simpan perubahan. Oke, jika sudah,
kita klik selesai. Nah, yang folder ini tadi kita sudah share dengan cara berbagi tautan. Lalu gimana caranya orang bisa mengakses folder kita ini? Caranya kita sharing linknya ini dengan cara klik salin link. Kemudian pada komputer orang lain yang sudah kita berikan salinan link tadi, kita pastekan aja linknya. Dan kita enter. Maka otomatis akan masuk ke folder yang di-share tadi. Ya. Jadi semua orang, siapapun yang memiliki link ini, dia bisa mengakses data ini. Ini sebetulnya sangat berbahaya jika file kita itu file yang privat. Jadi ini hanya digunakan untuk kepentingan tertentu dan untuk data yang tidak terlalu privat atau data yang bisa atau boleh diketahui siapapun. Terus bagaimana cara menghilangkan link ini supaya tidak ada orang yang bisa mengaksesnya? Nah, caranya klik di gambar setelan ini, kemudian klik setelan berbagi, kemudian pada drop-down menu ini, siapa saja dengan link dapat melihat. Nah, kita klik drop-down menu, kemudian kita pilih nonaktif. Hanya orang tertentu yang bisa mengakses. Kita klik nonaktif. Setelah itu, kita klik selesai. Maka di sini gambar sharingnya sudah tidak ada. Artinya tidak ada lagi orang yang bisa mengakses file kita. Demikian, teman-teman. Kira-kira paham dan mudah dimengerti. Teman-teman bisa praktek untuk bisa lebih memahami Google Drive ini. Jika ada pertanyaan, bisa kontak saya di alamat email yang ada di description. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.